Selamat sore sahabat Humas Polda Papua, salam presisi. Saya Bribtu Andiarnawati akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK bersama pejabat utama kunjungi gerai vaksin di daerah pesisir Distrik Demta Kabupaten Jayapura pada Jumat 20 Mei 2022. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri bersama pejabat utama kunjungi gerai vaksin di daerah pesisir Distrik Demta Kabupaten Jayapura. Vaksinasi yang dilakukan bekerja sama dengan Bidokes Polda Papua dan Polres Jayapura. Kapolda Papua pada kesempatannya menyampaikan, vaksinasi ini lebih diutamakan untuk masyarakat di daerah pesisir. Petugas akan memobilisasi sehingga mempermudah masyarakat untuk ke gerai vaksinasi. Ia juga mengatakan, kendati lokasi vaksinasi kali ini jauh dan berada di pesisir Kabupaten Jayapura, namun pelayanan vaksinasi tetap harus dilakukan. Setelah Distrik Demta, pihaknya akan melakukan vaksinasi di Distrik Reveni Rara. Nah, saya berharap karena 5 klaster utama yaitu Kota Jayapura, Timika dan Merauke, ini seharusnya di akhir bulan Mei ini kita sudah mencapai 90%. Karena saya mau suntikan pertama 90%, suntikan kedua bisa mencapai 75%. Dan yang ketiga tentunya kalau kedua ini sudah dilaksanakan, tentunya dia akan mengikut. Tadi saya sampaikan ke Pak Distrik juga tadi, dari Dinas, kalau kedua sudah hari ini bisa kita penuhi. Nanti ketiga Pak Kapolres bikin lagi, mungkin tambah banyak lagi hadiah-hadiahnya. Supaya booster itu bisa dilakukan di semua distrik-distrik. Nah, kalau booster ini sudah bisa dilakukan, tentunya inilah herd immunity yang diharapkan oleh pemerintah, itu bisa terjadi di semua wilayah yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi di Provinsi Papua, yang memang sampai hari ini tingkat suntikannya masih di dasar klasmen dari 34 provinsi. Nah, kami berharap dengan kegiatan yang dilakukan baik kami dari Polri maupun nanti teman-teman TNI dan pemerintah daerah, kita bahu-membahu ini bisa mengangkat melaksanakan vaksinasi di wilayah Provinsi Papua. Tentunya memang ini butuh ekstra kerja, tetapi saya yakin dan percaya kami semua dari pemerintah akan bahu-membahu untuk melayani masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Kapolda berharap kegiatan yang dilakukan baik dari Polri maupun TNI bahu-membahu untuk bisa mengangkat vaksinasi di wilayah Papua. Dan ia yakin semua pihak bisa bahu-membahu dalam melayani masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Dalam gebiar vaksinasi di Distrik Demta, Polda Papua juga memberikan bantuan kepada 4 kelompok nelayan. Selain itu, bagi masyarakat yang ikut kegiatan vaksinasi juga diberikan door prize yang bisa didapati dengan cara diundi. Pejabat utama Ops Damai Kartens 2022 bersama Profesor Dr. Hermawan Sulistiau meninjau langsung perkembangan lahan peternakan binaan dalam rangka program kesejahteraan untuk anak negeri Kasuari di spot peternakan babi binaan Binmas Noken milik Ruben M. Kalolik. Pejabat utama Ops Damai Kartens 2022 bersama Profesor Dr. Hermawan Sulistio meninjau langsung perkembangan lahan peternakan binaan milik Ruben M. Kalolik pada Rabu 25 Mei 2022. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan peternakan binaan yang digarap dapat bertumbuh dan nantinya dapat berkembang biak dengan baik. Ini sebagai bentuk keseriusan Ops Damai Kartens 2022 dalam membantu mensejahterakan masyarakat melalui bidang peternakan. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, Polri akan terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendorong serta membantu masyarakat melalui kehadiran program dari Ops Damai Kartens di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Distrik Ilaga adalah salah satu tempat yang menerima bantuan sosial perlengkapan sekolah untuk anak-anak usia dini.
yang dilakukan oleh Yayasan Budak Zoo Ci Indonesia. Penyerahan bantuan dilakukan oleh Kasatgas Intel Ops Damai Kartens Kombes Pol Dulfi Muiz SHSIK di TK PAUD dan SD Kartens Ilaga. Penyerahan yang dilakukan Kombes Pol Dulfi dilakukan secara simbolis kepada Ketua Yayasan Kartens Pendeta Samuel Yamon Murib dan nantinya akan diberikan ke siswa yang ada di yayasan ini. Kombes Pol Dulfi Muiz saat dikonfirmasi awak media menyampaikan, dengan bantuan yang diberikan ini diharapkan anak-anak dapat lebih semangat dalam menimba ilmu di sekolah. Di samping itu, ia juga menyampaikan bahwa program ini akan terus berkesinambungan karena merupakan bagian dari Binmas Noken Ops Damai Kartens dalam program Si Ipar yang bertujuan untuk memotivasi anak-anak Papua supaya semangat dalam menuntut ilmu sehingga di kemudian hari bisa berprestasi demi meraih cita-cita yang diinginkan. Semakin baik. Untuk tugas kita yaitu kegiatan Binmas Noken untuk kegiatan memberikan pengetahuan tentang pendidikan, yaitu pembagian alat tulis menulis pagi kemarin kita sudah laksanakan, dan pagi tadi kita sudah kunjungi ada beberapa masyarakat yang mungkin dari hasil bimbingan kita tentang peternakan babi dan ada ternak babi yang kita lihat di sana, di situ masih terawat dengan baik dan saya menyampaikan juga kepada salah satu masyarakat yang diberi tanggung jawab untuk memelihara supaya mereka akan lebih meningkatkan lagi. Mudah-mudahan dia bisa beternak dan bisa banyak lagi hasil dari peternakan babi tersebut. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam presisi. Saya Bribda John Menwanggai, asal pengiriman Polres Mimika. Saya Bribda Aniela Hendrika Yamenayawan, asal pengiriman Polres Jayapura Kota. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan kepolisian dan sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan pemantapan Binlas Banoken Polri tahun anggaran 2021 Polda Papua. Pace-mace dong semua, orang tahu bahwa COVID-19 sudah sangat banyak mengakibatkan kematian di seluruh dunia, termasuk di Papua. COVID-19 bukanlah virus yang biasa, jadi kita butuh kekebalan tubuh untuk melawan virus ini. Saya sendiri tidak bisa melawan virus ini. Saya butuh pace-mace, kakak, adik dong semua, mari kita bersatu untuk lawan virus COVID-19. Ayo ajak pace, mace, anak-anak semua untuk mendapatkan kekebalan tubuh melalui imunisasi COVID-19. Tidak usah dengar-dengar isu terbenar di luar sana. Buktinya sampai saat ini saya sehat dan aman-aman saja. Jadi, mari sudah, tidak usah khawatir, imunisasi itu gratis. Dan imunisasi COVID-19 untuk anak berusia 6-11 tahun. Mari pace-mace bawa dong anak-anak pergi ke gerai-gerai imunisasi vaksin COVID-19 terdekat. Saya sehat, kau sehat, Papua bebas dari COVID-19. Pejabat Utama Ops Damai Kartens 2022 bersama Profesor Dr. Hermawan Sulistyo menggelar komunikasi Kamtibmas bersama para tokoh adat, masyarakat, dan agama guna menjalin silaturahmi dalam rangka menjaga situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Enduga. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Enduga pada Rabu 25 Mei 2022 yang dihadiri oleh pejabat utama Ops Damai Kartens 2022, para tokoh masyarakat, adat, serta agama di Kabupaten Enduga. Profesor Dr. Hermawan Sulistyo pada kesempatannya menerangkan dengan mengatakan Polri adalah bentuk kehadiran negara. Polri hadir untuk masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman. Selain memberikan keamanan dengan melindungi dari segala macam gangguan, kini Polri menghadirkan program kemanusiaan untuk mensejahterakan. Selain itu, ia juga menyampaikan dalam kehidupan bermasyarakat harus saling berdampingan dan menjunjung toleransi antar suku maupun budaya untuk menciptakan keharmonisan serta mewujudkan Kamtibmas yang nyaman dan aman.
orang. 5 orang di antara 100 itu mau memaksakan kehendak, jangan begini, jangan begitu. 95 orang yang lain kan terganggu. Kalau jangan begini, jangan begitu, itu menggunakan senjata, maka polisinya harus bersenjata. Ini yang jadi masalah, gitu ya. Nah, kalau tentara itu untuk bertempur, memang untuk bertempur, bukan untuk menjaga keamanan keamanan masyarakat. Tetapi kenapa pemerintah mengirimkan tentara juga ke sini? Karena jumlah polisinya tidak cukup. Bertempat di spot peternakan milik Ulia Kogoya, Satgas Binmas Noken Ops Damai Kartens 2022 melakukan pengecekan rutin dan pemberian vitamin terhadap lahan peternakan binaan guna menjaga kualitas ternak dalam rangka program Kasuari. Pada kesempatannya, Kakorwil Nduga Ibda Murtono menyampaikan bahwa maksud kedatangan Binmas Noken adalah untuk mengecek dan memastikan hewan ternak yang telah diberikan dalam kondisi baik, serta memberikan vitamin dalam rangka meningkatkan kualitas hewan ternak binaan. Ibda Murtono juga menyampaikan bahwa pengecekan tersebut sebagai bentuk keseriusan Binmas Noken dalam membantu mensejahterakan masyarakat melalui bidang peternakan, dengan harapan program yang telah berjalan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat. Binmas Noken melakukan pengecekan rutin terhadap lahan peternakan binaan. Hal ini bertujuan untuk mendorong kemandirian serta mensejahterakan masyarakat, dan diharapkan hewan ternak yang telah diberikan dapat bertumbuh serta berkembang biak dengan baik. Pada hari ini kami tim Binmas Noken wilayah Nduga melaksanakan pengecekan UAM ternak milik Bapak Ulius Kogoya. Saat pelaksanaan pengecekan kami mendapati hewan ternak dalam keadaan sakit, sehingga kami memberikan obat dan vitamin agar hewan ternak tersebut bisa sehat dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus menutup siaran Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.